Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Warga di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 15, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Jumat siang lalu digegerkan dengan penemuan mayat membusuk di dalam sebuah mobil. Pembelajaran tatap muka untuk semua sekolah dari tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan rencananya akan dilaksanakan pada awal tahun 2021 mendatang. Semua tenaga kesehatan di Banjarmasin yang gugur saat bertugas menangani COVID-19 diberi santunan senilai 300 juta rupiah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Santunan diserahkan kepada ahli waris dari tenaga kesehatan yang gugur tersebut. Semua tenaga kesehatan di Banjarmasin yang gugur saat bertugas menangani COVID-19 diberi santunan senilai 300 juta rupiah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Santunan diserahkan kepada ahli waris dari tenaga kesehatan yang gugur tersebut. Penyerahan santunan kepada ahli waris tenaga kesehatan berlangsung pada Sabtu lalu di depan kantor Dinas Kesehatan Banjarmasin saat acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-56. Juru bicara tim Satgas COVID-19 Banjarmasin, Mahli Riyadi mengatakan, ada 4 dokter dan 2 perawat yang mendapat penghargaan serta santunan dari Kemenkes RI. Adapun nilai dari santunan yang diserahkan bagi ahli waris tenaga kesehatan tersebut, yakni sebesar 300 juta rupiah. Ya, mereka yang gugur itu mendapat santunan dari Kementerian Kesehatan, ya, dan begitu juga dengan tenaga perawat. Dari tenaga kesehatan kita, almarhum Zailani, perawat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang bertugas di Puskesmas Teluk Tiram, meninggal dunia. Beliau adalah tenaga surveillance dan kemarin hari Sabtu sudah mendapatkan santunan dari Kementerian Kesehatan, dan besok di hari Sabtu kami juga mengundang mereka, ya, istri almarhum ini untuk diberikan penghargaan dari Dinas Kesehatan kepada istrinya, ya, dan seluruhnya totalnya ada 6 orang untuk di Banjarmasin. Mahli Riyadi menambahkan penghargaan dan santunan bagi tenaga kesehatan yang telah gugur diharapkan bisa bermanfaat dan meringankan beban bagi ahli waris yang ditinggalkan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Pudael melaporkan. Tempat pembuangan sampah TPS di kawasan Malkontemon, Banjarmasin Utara direlokasi ke belakang gedung Taekwondo di Jalan Sultan Adam. Jika masih ada warga yang membuang sampah di TPS tersebut, akan dikenai tindak pidana ringan atau tipiring. Setelah sekian lama direncanakan, relokasi atau pemindahan TPS di Jalan Malkontemon, Banjarmasin Utara akhirnya terrealisasi. TPS yang berdekatan dengan makam pahlawan nasional Pangeran Antasari itu dipindah ke belakang gedung Taekwondo Jalan Sultan Adam, Banjarmasin Utara. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, Marzuki mengatakan, relokasi TPS Malkontemon baru bisa terrealisasi karena kesulitan mencari lahan penggantinya. Anggaplah keberatan masyarakat selama ini bahwa di sana berdekatan dengan makam pahlawan kita Pangeran Antasari. Nah, pertimbangannya itu, jadi, dan lahan yang memang kita siapkan penggantinya juga sudah siap. Jadi tanggal 16 nanti sudah kita tutup. Di mana Bang kalau untuk penggantinya itu? Penggantinya sementara memang kita lahan punya Pemko sendiri yang ada di belakang gedung Taekwondo.
Sementara itu TPS di Malkontemon rencananya sudah mulai ditutup sejak hari ini Senin 16 November 2020. Jika masih ada warga yang membuang sampah di TPS tersebut, akan dikenai tindak pidana ringan atau tipiring. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Pudael melaporkan. Rumah rusak yang dihuni lansia bernama Muhammad Yusuf di Desa Anjir, Serapat Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Batola, akhirnya direnovasi. Sebelumnya kondisi rumah Muhammad Yusuf sangat memprihatinkan karena sudah rusak parah dan tidak layak huni. Rumah berukuran 3 x 4 meter persegi tersebut dari lantai, dinding, hingga bagian atapnya tampak sudah nyaris tidak ada lagi. Bahkan untuk tidur saja lansia berusia 66 tahun itu hanya memiliki tempat seukuran tubuhnya dan hanya ditambahkan terpal di atasnya agar tidak kebasahan saat hujan. Sementara untuk mendapat penghasilan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, lansia yang hidup sebatang kara ini menjual abu gosok yang diperolehnya di belakang gudang penggilingan padi. Atas kondisi memprihatinkan inilah Kapolres Batola dan Kapolsek Anjir Muara tersentuh untuk melakukan renovasi. Mereka pun menyiapkan 4 orang tukang dan bahan bangunan selengkapnya. Renovasi rumah tersebut dilakukan pada hari Jumat hingga Sabtu lalu, dibantu oleh jajaran Polres Batola dan Polsek Anjir Muara, serta dibantu anggota Koramil dan warga setempat. Penghuni rumah tak layak huni Muhammad Yusuf mengaku sangat bersyukur ada yang mau memperbaiki rumahnya. Ada syukur alhamdulillah, ada orang membaiki akan gitu lah. Jadi sebelumnya kayak apa kalau musim hujan nih? Kayak apa yang di dalam? Hujan di rumah. Basah kuyup gimana hal basah kuyup ya, Pak? Iya. Anu Malam-malam hujan kayak apa? Tetap di rumah. makan Bang Ben ya, Bang. Anu warung ada anu. Pemasak ada kawa, apa ada kawa? Nah, ini para Kapolsek. Dengan kami sebagai warga Desa Anjir Serapat Baru berterima kasih dengan adanya bantuan ini, karena kami dalam beberapa tahun ini beberapa kali musul sampai ini kada pernah terrealisasi lagi. Jadi ya banyak-banyak berterima kasih, khususnya ada Kapolsek Anjir Muara langsung turun ke lapangan. Merupakan bentuk kepedulian Polri yang khususnya Polres Balikpahala yang bekerja sama dengan masyarakat, di mana rumah awalnya yaitu tidak layak, mudah-mudahan dengan diperbaiki rumahnya bisa nyaman tinggal di rumah yang baru. Tak hanya mendapat bantuan renovasi rumah, lansia Muhammad Yusuf juga menerima bantuan dari berbagai pihak seperti modal usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan.